Episode 238, Wasiat Kakek. Fajri, Safira, dan Ipana baru saja mendarat di kota asal Safira bersama dengan Hersi dan Andika. Mereka segera pergi menuju rumah mewah keluarga Safira agar bisa beristirahat sejenak sebelum pergi ke rumah sakit untuk menemui kakek yang tengah sekarat di sana. Ini kamar Pira dan Fajri, kamar Ipana ada di sana ya sayang, ucap Mama Hersi tersenyum. Iya Ma, terima kasih, ucap mereka bersamaan. Jangan sungkan, istirahat dulu, sekitar 30 menit lagi kita akan berangkat. Iya, Ma. Mama berlalu, Ipana segera membawa koper kecilnya menuju kamar yang tepat berada di sebelah kamar Safira dan segera beristirahat. Senyumnya tidak lepas, begitu Fajri mengizinkannya untuk ikut. Di dalam kamar pengantin, Safira terlihat begitu kelelahan karena melayani Fajri sebelum mereka berangkat. Istirahatlah dulu, apa mau aku pijit? Tanya Fajri mengikuti Safira yang sudah duduk di atas kasur. Iya, tapi hanya pijit, gak boleh yang lain, ucap Safira cemberut. Baiklah, Fajri tersenyum nakal melihat istrinya. Safira berbaring setelah melepas sendalnya. Fajri sudah menyiapkan handuk hangat untuk mengusap kaki Safira dan memijatnya dengan perlahan. Ternyata kamu bisa mijit juga Mas, enak banget, ucap Safira lirih dengan mata yang perlahan terpejam. Fajri memijit seluruh tubuh Safira yang masih terbalut baju itu. Sambil bernyanyi, ia menyelesaikan pekerjaannya dan berbaring di samping Safira. Ia tersenyum melihat wajah cantik itu semakin bersinar, seolah memancarkan aura seorang ratu. Entah apa alasanku bisa memilihmu sebagai istriku. Yang jelas aku mencintaimu, Safira putri, batin Fajri. Tak lama Mama Hersi mengetuk pintu dan memanggil mereka untuk segera bersiap. Fajri terpaksa membangunkan istri cantiknya yang baru saja terlelap, begitu juga dengan Ipana. Kakek, panggil Safira dengan mata yang berkaca-kaca melihat sang kakek sudah berbaring dengan begitu banyak alat yang menempel pada tubuhnya. Safira, cucuku, ucap kakek lirih dengan napas yang tersenggal. Ia tersenyum menatap cucu yang baru saja ia temukan. Perlahan tangan keriput itu berusaha memegang pipi Safira. Gadis itu paham, ia mendekap tangan kakeknya di pipi dengan air mata yang menetes. Kakek harus sembuh ya, Pira ingin bercerita banyak hal sama kakek, ucap Safira menahan tangis. Kakeknya tersenyum menatap Safira. Dengan air mata yang menetes, ia berusaha untuk menyampaikan sesuatu namun ia semakin sulit untuk berbicara. Kakek menyayangimu, bisik kakek terbata. Pira juga sayang kakek, pokoknya kakek harus sembuh, ucap Safira terisak memeluk laki-laki yang begitu bisa membuatnya nyaman pada pertemuan pertama mereka. Ia melirik ke arah Fajri yang ada di samping Safira. Seolah paham, Fajri mendekat dan mendengarkan apa yang berusaha untuk diucapkan oleh kakek mertuanya. Tolong jaga cucuku, ucap kakek semakin tersendat. Iya kek, aku akan menjaga Safira sampai Tuhan memanggil, ucap Fajri ikut berkaca-kaca. Tit, monitor berbunyi nyaring menandakan pasien sudah tidak bernyawa lagi. Safira semakin memekik memanggil nama kakeknya. Namun, siapa sangka Ipana yang ada di dalam ruangan itu sudah lebih dulu pingsan mendengar bunyi monitor itu. Fajri segera menggendong Ipana menuju IGD agar bisa mendapatkan pertolongan pertama dan menitipkannya kepada sepupu perempuan Safira. Setelah itu ia langsung berlari menuju ruangan ICU yang berada tak jauh dari sana untuk menenangkan istrinya. Sayang, panggil Fajri. Safira langsung memeluk suaminya dengan erat. Sungguh walaupun hanya sekali bertemu namun ia sudah begitu menyayangi pria tua dan humoris itu. Kakek, Mas, kakek udah gak ada, ucap Safira menangis terseduh. Kamu harus kuat ya. Fajri hanya bisa menenangkan Safira tanpa bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba Safira pun ikut pingsan dan Fajri segera menggendongnya lalu membaringkan Safira di brangkar yang berada di sebelah Ipana. Ya Tuhan, tubuh Fajri terasa sangat lemas karena melihat adik dan istrinya terbaring tidak sadarkan diri di ruang IGD. Hiks, abang, ayah, buna, panggil Ipana sambil terisak ketika ia sadar dari pingsannya. Abang di sini sayang, abang di sini, ucap Fajri memeluk Ipana dengan erat. Hiks, jangan tinggalin Dede, ucap Ipana terisak di dalam pelukan Fajri. Abang di sini sayang, ucap Fajri berusaha untuk menenangkan Ipana. Hiks, Dede takut bang, ucap Ipana masih terisak. Bayangan waktu mereka kecil kembali terlintas dalam pikiran Ipana ketika melihat kakek Safira tidak sadarkan diri. Fajri yang pura-pura mati dan Irfan yang tiba-tiba sesak napas kembali membuat Ipana merasa takut jika harus kehilangan mereka. Fajri bingung, ia tidak kuasa harus berbuat apa. Melihat Safira yang sudah bangun dan menangis sambil memeluk sepupunya.
Ipana yang tidak mau lepas membuat Fajri harus memanggil Papa Andika untuk membantu Sapira untuk pulang. Di dalam mobil, ia duduk di tengah antara Sapira dan Ipana. Mereka berdua masih berusaha untuk menahan tangis. Bahkan keluarga Sapira menjadi bingung kenapa Ipana juga ikut menangis. Padahal mereka tidak sedekat itu. Namun gadis itu seolah tidak peduli, hanya memeluk Fajri sambil dari samping. Dede nggak kuat kalau harus pulang ke rumah kakek, Bang, ucap Ipana lirih. Kalau Dede di apartemen, siapa yang jagain Dede, sayang? Dede pulang aja. Beneran kamu mau pulang? Iya, Dede mau peluk Bunda, ucap Ipana yang kembali menangis. Ya sudah, nanti setelah mengantarkan kakak, Bang antar ke bandara ya, ucap Fajri. Mas, kamu yakin membiarkan Ipana pulang sendiri? Temanilah Dede pulang, ucap Sapira yang sudah lebih tegar dibandingkan yang tadi. Gak apa-apa kak, aku pulang sendiri saja, lagian ada pengawal abah yang menemani, ucap Ipana menolak. Ia paham jika Sapira lebih membutuhkan Fajri dibandingkan dirinya. Jangan seperti itu, kamu masih gadis kecil deh, gak baik malam-malam seperti ini kamu pergi sendiri, ucap Sapira mengelus tangan Ipana. Pada akhirnya Fajri memutuskan untuk mengantarkan Ipana pulang terlebih dahulu, baru ia akan kembali lagi ke sini menggunakan jet pribadinya. Buna, Hiks, kakek itu meninggal Buna, Dede takut, ucap Ipana menangis di dalam pelukan Fajira. Mereka baru saja mendarat di bandara setelah menempuh perjalanan udara selama 2 jam. Gak apa-apa Bunda di sini sayang, kita langsung pulang ya, ucap Fajira menggandeng tangan Ipana keluar dari ruangan tunggu. Bunda, abang langsung berangkat lagi, kasihan Sapira pasti merasa asing di rumah itu sendiri, ucap Fajri menghela napasnya. Apa kamu gak capek, Bang? Abang istirahat di sana saja nanti, Bunda. Abang pergi dulu, ucap Fajri pamit. Ia mencium tangan Fajira dan keningnya. Tak lupa ia juga mengecup kening Ipana dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Mas, kamu kembali? Tanya Sapira lirih ketika melihat Fajri datang dan berbaring di sampingnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Fajri terlihat sangat kelelahan. Sapira segera memeluk suaminya dengan erat. Istirahatlah mas, ucap Sapira lirih. Benar saja, Fajri langsung terlelap tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia begitu cemas memikirkan Sapira dan Ipana yang tumbang secara bersamaan. Pemakaman sudah dilakukan. Rumah besar itu terlihat cukup ramai dengan kedatangan para pelayat, apalagi kalau bukan untuk melihat dan menjilat kepada Fajri. Namun pria tampan itu bahkan tidak menunjukkan batang hidungnya ketika kembali dari pemakaman. Ia hanya sibuk memeluk Sapira di dalam kamar sambil menelpon Ipana. Tok, tok. Nona, tuan, panggil ART dari luar. Ada apa, Bi? Tanya Sapira setelah membuka pintu. Nyonya Hersi memanggil Nona dan tuan untuk menuju ke ruang kerja tuan besar, ucap ART itu. Baiklah. Mereka segera pergi ke ruangan yang dimaksud. Di sana sudah berkumpul semua keluarga dari Hasibuan. Ada papa dan saudaranya, mama dan sepupu Sapira sebanyak 4 orang. Duduklah nak, ada yang akan disampaikan oleh Bapak Mina selaku pengacara kakek, ucap papa. Mas, duduklah biar aku yang berdiri, ucap Sapira yang melihat kursi kosong hanya sedia untuk 1 orang. Fajri duduk dan segera menarik Sapira ke atas pangkuannya dan memeluk gadis cantik itu dengan santai. Sudah pak, ucap Fajri tidak merasa malu sedikit pun. Mereka mengerjit melihat adegan itu, tapi tidak ada satupun orang yang berani menyanggah perbuatan Fajri dan Sapira. Baiklah, saya selaku pengacara tuan besar ingin menyampaikan beberapa wasiat yang sudah beliau buat beberapa waktu lalu sebelum beliau masuk ke ruangan ICU, ucap Pak Mina. Satu persatu pesan dan amanah disampaikan olehnya, hingga Sapira dan Fajri mengernyit ketika pengacara itu membahas tentang warisan. Tunggu, kenapa Anda langsung membahas tentang warisan sementara kuburan kakek pun belum kering? Tanya Fajri mengernyit. Sepertinya kamu tidak ada hak untuk menyanggahnya Tuan Fajri, ucap kakak pertama Andika. Baiklah, ucap Fajri membisikkan beberapa kata yang membuat Sapira membenarkan kata-kata suaminya. Apa keluarga ini hanya mementingkan harta saja? Kenapa kalian tidak menunggu barang beberapa hari untuk membahas hal ini? Ucap Sapira dengan mata yang berkaca-kaca. Maaf Nona, ini adalah wasiat langsung dari Tuan Hasibuan, ucap Pak Mina. Lanjutkan saja sayang, bisik Fajri. Baiklah lanjutkan, ucap Sapira dengan emosi.